Tolong bagi ilmu untuk cara menghadapi fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ada dua. Ada Dajjal dan Masih Dajjal. Dajjal misal, ada Masih Ad-Dajjal. Beda. Kalau Masih Dajjal itu makhluknya, tanda akhir zaman. Kalau Dajjal disebutkan, itu biasanya sifat-sifat yang menyerupai sifat Dajjal. Contoh, kita ambil misalnya di hadis riwayat Muslim. Di kitabnya halaman 111, jilid pertama, posisi paling kiri sebelah atas, bab yang keempat, hadis nomor 6. Riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau ingin mirip bukunya, cari syarah saya Muslim, syarah Imam An-Nawawi. Saya punya 9 jilid warna biru dongker, cetakan tahun 2002. Saya beli 26 Juli di Husainiyat di Mesir, cetakan Darul Hadis. Lihat baik-baik hadisnya. Sayati akan datang alaikum pada kalian semua fi akhir zaman, di akhir-akhir masa kehidupan, dajjaluna kadzabun. Disebutkan dajjal, jamak lagi bentuknya. Para dajjal, kadzabun yang terbiasa berdusta. Baik, apa dustanya? Ternyata bukan urusan dunia. Kalau dusta urusan dunia, zaman jahiliyah juga sudah ada. Coba lihat, orang jahiliyah dusta, makanya turun ayat wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta. Orang jahiliyah curang dalam bisnis, turun ayat wailul lil mutaffifin. Bukan urusan itu. Dustanya, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Mereka akan banyak berdusta tentang urusan agama kalian. Mereka pandai bicara kepada kalian, menyampaikan sesuatu yang kelihatan benar, padahal itu begitu mengagetkan. Keluar dari tuntunan agama. Jangankan engkau yang kaget saat mendengarnya, orang dulu pun kalau ikut dengar, ikutan kaget. Ikutan kaget. Nah teman-teman, di antara makna Dajjal itu membuat fitnah. Fitnah yang mengeluarkan orang dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kata Allah, itu bukan bentuk Dajjal aslinya, tapi sifat-sifatnya. Baik, saya mau tanya pada Anda, kalau seseorang membuat kagum, membuat suatu dahsyat, bisa mempengaruhi, pintar atau bodoh? Pintar. Makanya ada yang menafsirkan hadisnya, salah satunya orang-orang pintar. Tapi dengan kepintarannya dibicara masalah-masalah agama, tapi tidak ada ilmu di dalamnya, malah mengeluarkan orang-orang dari keyakinan kepada Allah. Maka kalimatnya bisa membuat orang kaget. Jangankan orang itu, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar, itu akan ikutan kaget. Contoh. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 204-207, paling kiri sebelah atas. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisab. Di antara manusia ada orang yang kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya cantik, kadang-kadang bawa ayat-ayat Allah, tapi hati-hati, mereka itu musuh yang paling jahat. Pernah dengar kalimat ini? Semua agama itu sama. Ya, sama. Menuju pada Tuhan yang satu. Mengajarkan pada kebaikan. Semua agama sama. Nggak ada bedanya. Pernah dengar kalimat itu? Saya pertama dengar, kaget Pak. Bahkan waktu ada bukunya Fikih Lintas Agama, terus saya beli, saya lihat Allahu Akbar. Ulama caci maki, Imam Syafi'i caci maki, macam-macam caci maki. Ambil potongan ayat-ayat Quran. Saya pikir ini siapa ini orang? Begitu saya ingat hadis ini, saya baru sadar, Allahu Akbar. Kita bermohon kepada Allah kebaikan. Jangankan kita, kalau orang dulu termasuk jahiliyah dengar kalimat ini, ikutan kaget Pak. Saya kasih contoh begini. Dulu, beberapa utusan pemuka datang pada Nabi malam-malam. Kata mereka, ya Muhammad SAW, kita memang beda. Lihat kalimatnya, kita memang beda. Mereka sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, masih ngaku kita beda. Hanya perbedaan kita tidak harus menjadikan kita berselisih. Gini aja deh. Kami malam ini nyembah Tuhan kamu, kamu besok nyembah Tuhan kita. Setelah kalimat ini keluar, turun satu surah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Kafir itu dari kata kafara. Diserap ke dalam bahasa Inggris di kafir. Ya, bahasa Inggris banyak yang mengambil dari bahasa Arab. Gula, sugar, dari sukar. Kopi, kafi. Kohwa, dari kahwa. Kucing, cat, dari kitun. Kitun, itu kucing rumahan. Ya, kitun. Kalau kucing liar, hurrah. Kecilnya hurairah. Kitun, kucing rumahan. Diambil cat. Sekarang jadi kitty, kucing rumahan. Hello Kitty, jadi spray, jadi bantal, macam-macam. Ya. Kebalikan. Kafar, ketutup. Yang tertutup. Orangnya kafir yang menutup diri. Jadi misal, ini misalnya spidol. Tertutup begini, ini cover, ada cover, tertutup. Buku ada covernya, isinya tidak bisa kelihatan. Kalau saya sengaja menutup diri supaya tidak kelihatan, saya balik ke sini misalnya. Kelihatan saya, ada penampakan, ya kan? Nah itu. Nah ini kafir, orangnya kafir. Kafir itu yang menutup diri. Sopan bahasanya.
Makanya ketika orang Arab ini orang Arab fasih, paham bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, dipanggil kafir oleh Quran, mereka nggak marah. Kenapa? Bahasanya sopan. Hei orang-orang yang masih menutup diri dari hidayah. Kami memang masih menutup diri kok. Maaf saya lompat sebentar. Maksud saya gini, zaman ini agak aneh sebetulnya. Ada orang Arab, asli Arab, paham bahasa Arab, paling fasih bahasa Arab. Disebut kafir, nggak marah. Orang sekarang, bukan orang Arab, nggak tahu bahasa Arab, nggak fasih bahasa Arab, disebut kafir. Apa? Masya Allah. Ya. Kita masih lembut Pak, kita tuh halus, Islam tuh halus. Ya. Jadi mohon maaf, antum tuh makhluk halus sebetulnya, lembut. Baik, lembut baik, kata-katanya baik. Kalau antum kasar, antum bukan muslim antum. Makanya semua orang lain lembut. Kita pun kalimat-kalimatnya lembut, coba bandingkan. Saya punya koleksi beberapa kitab yang lain, tapi nggak perlu saya sebutkan. Di satu kitab, orang yang tidak sekeyakinan itu disebut dengan domba, tersesat lagi, domba-domba yang tersesat. Kita masih halus tuh, menggunakan kata kafir. Tapi ini perbandingan, kalau tidak sepakat kita dialogkan. Dia jangan cepat marah. Saya pulang dari sini jadi tersangka lagi. Gitu. Nah, sekarang lihat. Kata orang jahiliyah ini, kita memang beda. Sejahiliyah-jahiliyahnya dia mengatakan kita beda. Kenapa ada orang pintar yang setelah keluar dari jahiliyah, dia mengatakan semua agama sama. Itu kalau kedengaran orang jahiliyah, ikutan kaget mereka. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Makanya ketika risalah Islam datang, mereka merasa ini beda. Ada perbedaan. Ada penolakan dari mereka karena berbeda. Orang sekarang tiba-tiba, Masya Allah. Saya katakan kepada Anda, maaf ya. Yang bilang semua agama sama, itu pintar atau bodoh? Bodoh. Baik, gelarnya ada nggak? Mana ada orang bodoh punya gelar? Lihat S1, S2, S3, Masya Allah. Sampai S-nya banyak, dingin, dan macam-macam. Belajar keluar dan sebagainya. Tiba-tiba pulang-pulang, mengatakan semua agama sama. Baik, ini menunjukkan ada sesuatu yang salah di situ. Nah, sifat-sifat ini disebut oleh Nabi SAW. Sesungguhnya sifat-sifat yang tidak baik, yang hanya dimiliki oleh Dajjal. Makanya pada orang-orang seperti ini, kita didorong oleh Al-Quran untuk bisa, satu, Quran surah keempat ayat 140. Ingat, bukan mencela, bukan menghina, bukan macam-macam. Lihat ayat Quran. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. Quran surah keempat ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Awas ya, jangan dipotong kalimat saya. Saya tidak menyebut mereka dengan Dajjal. Awas, hati-hati. Nanti muncul tag di dalam YouTube misalnya, Ustaz Adi, Dajjal. Masya Allah. Muncul ini. Tidak. Lihat, saya turunkan sampai yang terakhir. Lihat, Quran surah 4 ayat 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau ada orang-orang yang mengingkari isi Al-Quran atau mengolok-olok isinya. Ngolok-ngolok, mengingkari, macam-macam, membelok-belokkan dan sebagainya sampai ke level yang tadi. Lihat baik-baik. Fala taq'udu ma'ahum. Satu, kata Quran, cukup jangan buang-buang energi untuk mencela, membuli dan sebagainya. Cukup tinggalkan mereka. Sudah. Antum terlalu buang energi antum yang mahal. Lebih baik kalimat antum dipakai baca Al-Quran. Tulisan antum tulis status yang baik-baik daripada merespon mereka. Gak ada kerjaan. Jangan kasih panggung kata Al-Quran. Ceramah nggak usah diundang, bukunya nggak usah dibaca, radio nggak usah didengar, isolasi dulu. Dan hebatnya Al-Quran memberikan sikap demikian, bukan untuk merendahkan yang dimaksudkan, supaya dia sadar saking sayangnya Allah. Hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar bahwa dia isolasi orang lain itu karena ada yang menyimpang dari dirinya. Di saking sayangnya Allah tetap diberikan hidayah, cuman mau ngambil atau enggak. Sampai dia tobat, kata-katanya baik, baru kita kemudian ambil kebaikan-kebaikan darinya. Jadi kalau ada yang demikian disebut oleh Nabi sebagai sifat-sifat Dajjal, sifat itu harus tak keluarkan kalau kita sayang dengan saudara kita doakan dia tapi tinggalkan semua hal yang terkait dengan dia. Tinggalkan. Innakum idzam mithluhum. Kalau antum ikuti mereka, dengarkan pernyataannya, ikut kelasnya, baca bukunya, lama-lama antum seperti mereka juga nantinya. Salat gak dikerjakan, azan di tempat ibadah orang lain, tiba-tiba belajarnya ke tempat yang ini aneh. Negara kita itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah. Kita harus hormat yang lain. Cuman di Islam nggak boleh ada kaidah, jangan paksa. Quran surah 2 ayat 256 paling kiri sebelah bawah. La ikraha fiddin. Antum nggak boleh paksa orang lain pindah agama. Nggak boleh, dosa. Kita tawarkan yang baik-baik. Tapi kita pun diminta oleh Al-Quran untuk zero toleransi. Toleransi tertinggi adalah biarkan orang lain dengan kepercayaannya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita dakwahi dalam kebaikan. Mau ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, nggak apa-apa, nggak boleh paksa. Dan setiap orang yang beragama dijamin oleh undang-undang negara kita. Pasal 29, ayat 1-2. Ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita saat beribadah kepada Allah, keyakinan pertama, yakin Islam yang paling benar. Itu ibadah tertinggi kita. Ibadah lisan. Turun Quran surah 3 ayat 19, paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Makanya ketika seorang mengatakan Islam yang paling benar, satu, dibenarkan oleh Quran, dijamin oleh undang-undang. Tidak salah untuk mengatakan Islam yang benar.
Jadi kalau ada orang pintar mengatakan di sini, oh, bukan cuma Islam yang benar, dia orang bodoh. Dia orang bodoh. Kalau dia muslim ya, kalau dia muslim. Dia orang bodoh. Kenapa? Satu, dia tidak mengerti Al-Quran. Yang kedua, dia melanggar undang-undang. Kenapa antum melarang seorang muslim untuk meyakini itu yang benar? Kita pun gak boleh paksa kalau orang Kristen mengatakan Kristen yang benar. Hindu mengatakan Hindu yang benar, itu keyakinan dia. Tugas kita cuma berdakwah, menyampaikan risalah. Mana di antara kebenaran itu yang menuju kepada Tuhan yang paling benar? Sampaikan kebaikan. Tapi ketika seseorang muslim mengatakan cuma Islam yang benar dan dipersoalkan itu, artinya satu, dia tidak mengerti Al-Quran, yang kedua dia melanggar undang-undang. Dan yang paling dahsyat disebut oleh Al-Quran, kalau antum ikutan yang seperti itu, lama-lama iman antum luntur, antum hilang kemudian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu disebut oleh Quran langsung dengan munafik dan akan masuk neraka jahanam yang pertama kali. Jadi penghuni neraka jahanam bukan orang kafir pertama kali, orang munafik. Lihat ayat ujungnya. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'an. Maka Allah akan himpun orang munafik ini bersama orang kafir di neraka jahanam. Munafik disebut dulu, baru orang kafir, neraka jahanam. Ya, maaf ya, kalau urusan akidah saya tegas ya. Saya tidak ingin ada sahabat-sahabat saya, saudara saya yang terperosok dalam keburukan. Karena itu kalau ada yang menyimpang seperti itu, jangan dulu kita keluar kalimat yang tidak bagus, tidak, kita doakan. Solasi, arahkan pada kebaikan. Dia ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, biarkan. Nah itu yang terbaik. Jelas ya? Halo, kenapa tegang begini? 7 menit lagi.